sallallahu alaika ya Aba Abdullah, sallallahu alaika ya ibna Fatimah az-Zahra wa aliyil murtada, sallallahu alaika ya syahid bi Karbala, sallallahu alaika ayyuhal madhbuh minal qafa, Madinatu jaddina la takbalina, fabil hasrati wal ahzani jina, kharajna minki bil ahlina jam'a, raja'na la rijala wala banina. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, orang yang mendengar tentang derita Al-Husain kemudian air matanya keluar sebesar sayap lalat sekalipun, maka Allah berhak memasukkannya ke dalam surga. Imam Ridha alaihissalam juga berkata, hai Ibnu Syabib, apabila kau menangis, maka menangislah untuk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sebab Al-Husain dipotong lehernya seperti kambing yang disembelih. Setelah semua sahabat dan keluarga Imam Husain gugur syahid di Karbala, Imam berdiri di depan kemahnya seorang diri. Mulutnya tak pernah berhenti menyebut-nyebut nama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Sesekali mata Al-Husain memandangi jasad para sahabatnya yang kini sudah bersimbah darah. Sejumlah riwayat berkata ada 72 sahabat setia Imam Husain yang gugur syahid di Karbala. Di sana ada Muslim bin Aussajah al-Asadi yang sudah bersimbah darah. Di sana ada Hajjaj bin Masruq al-Ju'fi yang sudah tersungkur penuh dengan anak panah. Ada Abdullah bin Umar al-Kalbi, Nafi bin Hilal al-Jamali, Zuhair bin al-Qain, dan puluhan sahabat-sahabat setia Al-Husain. Tiba-tiba mata Al-Husain melihat jasad Anas bin Haris al-Kahil, seorang sahabat Nabi yang hadir dalam peperangan Badar dan Hunain bersama Nabi. Semoga Allah memberimu ganjaran yang berlimpah-limpah ya Syekh. Kata Imam Husain alaihi salam, kau telah buktikan kesetiaanmu yang tulus kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Al-Husain juga kemudian melihat jasad Habib bin Madahir al-Asadi, seorang pecinta berat keluarga Nabi. Al-Husain hadir saat terjadi percakapan antara Habib dengan Muslim bin Aussajah sebelum Muslim gugur syahid. Saat itu Habib memeluk jasad Muslim yang berlumuran darah. Habib berkata kepada Muslim, hai Muslim, sekiranya kau ingin memberiku wasiat di akhir-akhir hayatmu, ini aku dengan tulus akan menerima wasiatmu. Siapa tahu aku masih bisa melaksanakannya insyaallah.
Muslim kemudian berkata kepada Habib sambil menunjuk ke arah Al-Husain, "Aku berwasiat kepadamu agar kau jaga imamku Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib sampai tetes darahmu yang terakhir. Hanya itu wasiatku." Habib bin Madahir dengan sangat terharu menjawab, "Demi Tuhan Ka'bah, pasti aku akan jalankan wasiatmu, hai Muslim. Imam Husain putra Fatimah alaihi salam adalah segala-galanya bagiku. Nyawaku adalah tebusannya. Salamullah alaika ya Aba Abdillah." Kemudian imam memandangi jasad-jasad keluarganya yang sudah tergeletak kaku penuh berlumur darah. Riwayat berkata ada sekitar 339 syuhada dari keluarga Abu Talib yang gugur bersama Al-Husain. Ada anak cucunya Aqil bin Abi Talib, ada anak cucunya Ja'far bin Abi Talib, dan ada anak cucunya Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. Tiba-tiba mata Al-Husain melihat wajah Aliul Akbar yang tersungkur di tanah dengan penuh luka. Tak mampu Al-Husain membendung air matanya. "Semoga Allah mengutuk mereka yang telah membunuhmu, duhai putraku Ali. Tega betul mereka bunuh dan mencincangmu yang punya wajah sangat mirip dengan datukmu Muhammad. Wa Fatimah, wa Jaddah, wa Rasulullah." Al-Husain tidak lupa bagaimana Aliul Akbar kembali ke tenda Al-Husain saat ia keletihan dari pedang melawan ratusan musuh. Suara Aliul Akbar yang meminta air tak pernah lupa dari ingatan Al-Husain. "Alma, alma ya abatah." Air, duhai ayahanda Al-Husain. Rasa dahaga benar-benar telah mencekikku. Kini Aliul Akbar sudah bergabung dengan datuknya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, dan Al-Hasan bin Ali alaihimussalam. Mata Al-Husain kemudian melihat jasad Qasim bin Hasan yang tergeletak tanpa tangan. Qasim yang berusia 12 tahunan telah gugur syahid dalam membela Al-Husain. Imam Husain sebenarnya tidak mengizinkan Qasim turun ke medan perang sebab belum wajib baginya jihad berperang. Tapi kata Qasim, "Aku mendapatkan pesan dari ayahku agar aku membela pamanku Al-Husain di saat ia berada dalam kesulitan." Satu demi satu syuhada dari keluarga Bani Hashim dipandang oleh Al-Husain. Riwayat berkata ada 11 saudara Imam Husain yang gugur di Karbala bersamanya. Ada 6 anak-anak Imam Hasan yang gugur di Karbala, 9 anak-anak Imam Husain yang gugur di Karbala, 3 anak Sayyidah Zainab, 10 dari anak cucu Aqil bin Abi Talib. Dalam keadaan yang sangat memilukan, Al-Husain kemudian mengalihkan pandangannya ke arah tenda. Ia melihat Sayyidah Zainab yang juga sedang memandangi Al-Husain. Ia melihat Sayyidah Rabbab, Bunda Aliul Asghar, yang masih menangis karena kehilangan bayinya Aliul Asghar. Husain juga melihat Sayyidah Laila yang sedang duduk bersedih karena putranya Aliul Akbar yang sudah gugur. Ia lihat satu demi satu putri-putrinya yang sedang ketakutan di tenda. Di sana ada Ruqayyah berusia sekitar 3 tahun, Sukainah yang remaja,
Tiba-tiba mata Al-Husain melihat putrinya Fatimah yang sedang duduk seorang diri di suatu sudut. Suara tangis Fatimah terdengar sayup-sayup di telinga Al-Husain. Suara tangis itu tak pernah berhenti. Abahku Husain, ayahku Husain, kami takut. Ya Aba Abdillah, mana abang-abangku semua? Al-Husain kemudian turun dari kudanya menuju tenda. Ia hampiri Fatimah. Ia peluk putri kesayangannya ini dengan penuh kasih. Ia usap air mata Fatimah. Husain berkata, "Ya Fatimah, suara tangismu benar-benar menghancurkan hatiku sayang. Mohon jangan kau bakar hatiku dengan suara tangismu. Nanti setelah abad tiada menangislah wahai sayangku, menangislah. La tuharriki qalbi bidam'ika sahasrah madama minni ruhu fi jathmani." Kau akan menangis lebih banyak nanti setelah ketiadaanku. Terimalah ketentuan Allah ini dengan lapang dada. Mendengar ucapan Al-Husain ini, Fatimah tanpa sadar lebih banyak lagi menangis. Ya Abatah, ya Husainah, siapa yang akan melindungi kami apabila kau juga gugur? Ayahku Husain, akankah kami akan menjadi yatim-yatim Karbala? Akankah kami akan dijadikan tawanan? Wahai nenekku Fatimah, wahai datukku Rasulullah, lihatlah kami yang terasing di Karbala ini. Husain memeluk satu demi satu adik-adiknya, ibu-ibu dan anak-anaknya, putri-putrinya dan putranya yang sedang terbaring sakit, Imam Ali Zainal Abidin. Dengan suara yang menyayat hati terdengar mereka berkata, "Al-wada, al-wada, selamat berpisah, selamat berpisah wahai putra-putri Rasulullah. Al-wada ya Laila, al-wada ya Fatimah, al-wada ya Sukainah, al-wada ya Ruqayyah." Ruqayyah yang kecil mungil ini seperti tak rela ditinggal oleh Al-Husain. Suara tangisnya tak pernah berhenti. Ya Abatah, ya Abatah. Husain berdiri tegap di hadapan musuh-musuhnya yang garang dan kejam. Husain berteriak, "Hal min nasirin yughithuni, hal min mughithin yughithuni, hal min dhabihin yadhubu an harami Rasulillah." Apakah di sana masih ada orang yang berhati manusia yang mau membelaku? Apakah masih ada manusia yang mau membela keluarga Rasulullah? Sesaat kemudian Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukannya secara beramai-ramai menyerang Al-Husain. Riwayat berkata banyak yang kemudian tewas dan tumbang di tangan Al-Husain. Sebagian perawi berkata tidak kurang dari 1000 orang tumbang dengan pedang Al-Husain. Di sela-sela itu Imam Husain alaihi salam berkata, "Hai Syiahnya keluarga Abu Sufyan, sekiranya kalian tidak punya agama dan tidak takut akan hari kiamat, maka jadilah kalian orang-orang merdeka di dunia ini.
Coba lihat para leluhur kalian, sekiranya kalian adalah benar-benar orang Arab, setelah sekian banyak orang yang tumbang di tangan Al-Husain, Husain mulai merasakan keletihan, rasa dahaga yang benar-benar mencekik Al-Husain. Berkali-kali Al-Husain memacu kudanya ke sungai Furat, namun selalu saja dihalangi oleh ribuan pasukan musuh. Ada yang melemparkan tombaknya, ada yang melesatkan anak panahnya, dan ada yang bahkan melempar Al-Husain dengan batu. Riwayat berkata Abul Hatuf Al-Ju'fi melesatkan anak panahnya dan mengenai dahinya Al-Husain. Husain mengerang kesakitan. Husain kemudian mencabut anak panah dari dahinya. Tiba-tiba saja darah muncrat deras sampai kemudian membasahi wajahnya dan janggutnya. Kini wajah Husain bermandikan darah. Dengan suara yang lemah Husain berkata, "Ya Allah, Engkau telah melihat apa yang telah dilakukan oleh para durjana ini terhadapku. Ya Allah, hancurkan mereka, bumi hanguskan mereka, dan jangan Kau sisakan mereka di atas bumi ini, dan jangan Kau ampuni mereka." Riwayat berkata, Husain kemudian bangkit lagi menghadapi serangan musuh yang datang bertubi-tubi. Ribuan anak panah melesat ke arah Al-Husain. Ribuan tombak yang tajam dilemparkan ke arah Al-Husain. Semua senjata dari semua arah ditujukan ke Al-Husain. Beliau kemudian berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Saat Al-Husain istirahat sejenak, tiba-tiba ada yang melemparkan batu yang sangat keras ke kepala Al-Husain. Darah bertambah deras jatuh membasahi pipinya. Husain kemudian mengambil ujung bajunya lalu mengangkatnya untuk mengusap tetesan darah yang jatuh ke wajahnya. Tiba-tiba saja ada yang membidikkan anak panahnya yang bercabang 3 yang jatuh persis ke jantung Al-Husain. Husain jatuh kesakitan. Mulutnya bergumam, "Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah." Dengan nama Allah, dengan Allah dan di atas ajaran Rasulullah. Kemudian Husain mengangkat kedua tangannya lalu berkata, "Ilahi anta ta'lamu annahum yaqtuluna rajulan laisa ala wajhil ardi ibna nabiy ghairahu." Ilahi, Engkau maha tahu bahwa sesungguhnya mereka membunuh seorang putra Nabi, di mana di atas bumi ini tidak ada orang selain aku. Perawi berkata, tidak satu tetes pun darah tersebut jatuh kembali ke bumi. Lalu Husain menampung lagi darah yang mengalir dari kepalanya. Lalu Husain oles-oleskan ke wajahnya, kepalanya dan janggutnya. Husain kemudian berkata, "Seperti inilah aku nanti akan berjumpa dengan datuku Rasulullah. Dengan berlumuran darah, aku akan sampaikan kepadanya, 'Duhai datuku Rasulullah, Fulan bin Fulan telah membunuhku.'" Menyaksikan Al-Husain yang sudah tidak berdaya, Syamir alaihi la'nah berteriak, "Wahai Hakum, celaka kalian, apa yang kalian tunggu? Habisi dia." Kemudian semua yang ada di situ menyerang Al-Husain. Ada yang menombak pundak Al-Husain, ada yang menombak kedua tangan Al-Husain, ada yang menikam leher Al-Husain, dan ada yang memanah persis ke leher Al-Husain, dan ada yang memukulkan keras-keras tombaknya ke perutnya Al-Husain. Husain jatuh tak sadarkan diri. Husain tak lagi berdaya. Matanya redup. Terdengar suara perlahan-lahan dari mulutnya yang berkata,
sabran biqada'ika ya Rabb, la ilaha siwaka ya ghiyathal mustaghithin. Perawi berkata, kuda Al-Husain kemudian mendekati Al-Husain. Ia cium-cium Al-Husain dan ia endus dan oleskan darah Al-Husain ke mulutnya dan hidungnya. Kemudian kuda meringkik dengan suara yang sangat keras. Lalu ia lari kencang ke kemah wanita-wanita Al-Husain. Ketika Zainab melihat kuda Al-Husain kembali tanpa ada penunggangnya, semua menjerit histeris, "Wah Husaina! Wah Husaina! Oh mana Al-Husain? Mana Husain? Mana Aba Abdillah?" Zainab keluar ke arah Husain yang sudah tergeletak nyaris tak bernafas. Laila dan Rabab keluar, semua keluar ke arah Al-Husain. Wah Husaina! Zainab berteriak ke arah musuh, "Apakah di sini masih ada orang muslim? Hai Umar bin Sa'ad, akankah kau akan bunuh Al-Husain?" Umar bin Sa'ad laknatullah alaih kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Al-Husain. Shimir turun dari kudanya, lalu ia menduduki Al-Husain. Dia tarik-tarik janggut Al-Husain. Husain pun terbangun. Melihat ada yang duduk di dadanya, Husain bertanya, "Siapa ini? Tahukah engkau siapakah aku? Apakah kau akan membunuhku?" Shimir menjawab, "Ya, aku tahu siapa engkau. Ibumu Fatimah Zahra, ayahmu Ali Al-Murtada, datukmu Muhammad Al-Mustafa. Aku tak peduli semua itu. Aku akan potong lehermu." Riwayat berkata, Shimir memukulnya sampai 12 kali pukulan pedang. Lalu kemudian membalik Al-Husain dengan sangat kasar. Shimir pun kemudian meletakkan pedangnya di leher Al-Husain. "Oh Husain, wajaddah, wajaddah, wa Muhammadah, wa Fatimah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun." Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.